Bapak, Ibu guru, para karyawan, serta anak-anak didik SMP Maria Immaculata Marsudirini Yogyakarta yang saya kasihi dan cintai. Selamat pagi dan berkah dalam. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa Sang Empunya Tuayan, kami bersyukur atas buah-buah kasih yang kami terima hari ini. Semoga hari ini kami dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, sehingga sukacita dan kasih-Mu dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudari dan saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari Kamis biasa minggu ke-26 melalui penginjil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru, para karyawan, serta anak-anak didik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, melalui penginjil Lukas, Yesus berpesan kepada kita agar kita tetap kuat dalam menghadapi segala macam tantangan dan godaan dalam hidup kita ini. Dan lagi, jangan cepat menyerah dengan segala macam keadaan tersebut. Bapak, Ibu guru, para karyawan, serta anak-anak didik yang terkasih.
Terkadang kita merasa kalau dunia ini sungguh sangat kejam. Mengapa demikian? Ya, terkadang urusan kita tidak berjalan dengan lancar. Misalnya, kita tiba-tiba dimusuhi oleh teman-teman kita. Dan bisa jadi guru-guru kita tiba-tiba memberi tugas yang begitu banyak. Dan pada saat itu kita pasti berpikir, sungguh dunia ini kejam ya. Bapak, Ibu guru, para karyawan, serta anak-anak didik yang terkasih. Seringkali juga kita berpikir bahwa apa yang akan terjadi akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, rasakan, dan rencanakan. Masalah-masalah justru datang silih berganti, dan itu kadang membuat kita lelah dengan semuanya itu. Nah, pada saat itu, bisa saja kita merasa ingin menyerah pada keadaan yang terjadi. Namun, Bapak, Ibu guru, para karyawan, serta anak-anakku yang terkasih, perlu kita sadari dan ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita senantiasa tetap kuat, tegar, kokoh, dan jangan pernah menyerah dengan semua masalah tersebut. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan memberi kita beban melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan Yesus selalu ada dan senantiasa menyertai kita dalam setiap situasi yang kita alami. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun dalam keadaan sulit apapun. Dan ingat juga bahwa Tuhan Yesus sendiri telah mengalahkan dunia dengan kematiannya di salib untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa kita. Jadi, Bapak, Ibu guru, para karyawan, serta anak-anak didik yang terkasih, hendaklah kita jangan cepat menyerah dengan segala kondisi yang kadang mungkin menyulitkan kita, baik dalam pekerjaan, rencana, serta cita-cita kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu ada dan senantiasa menolong kita dimanapun kita berada, namun senantiasa atas dasar nama Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan sudah merencanakan dan berjuang bahwa kita bisa menjadi pemenang atas semua masalah yang kita hadapi saat ini dan nanti. Semoga Pace e Bene. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber kasih, kami bersyukur karena Engkau menyapa kami dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Semoga kami setia menjadi pekerja di ladang-Mu yang kudus, seperti yang diteladankan oleh Santo Fransiskus dari Asisi, sehingga kami dapat senantiasa merasakan buah-buah kasih pada sesama kami yang kami jumpai. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.